Halo, jumpa lagi sama Celina. Hari ini kita mau lanjut tentang materi dasar trigono ya. Kita mau masuk ke identitas trigono. Sebelumnya Cici mau jelasin bagaimana lahirnya tiga rumus itu ya. Jadi di awal itu kita udah belajar. Ini kita bikin segitiga, ini R, di sini miring, lalu di sini ada X, lalu di sini tinggi, kita punya Y. Ini kita punya sudut theta. Maka kita punya, kalau sin theta itu sama dengan Y per R. Kemudian cos theta itu adalah X per R. Tan theta itu adalah Y per X. Lalu kita juga punya kebalikannya. Kebalikan dari sin theta itu adalah kosekan. Kosekan theta itu adalah R per Y. Sekan theta itu kebalikan dari cos R per X, kemudian kebalikan dari tan itu adalah kotangen, itu adalah X per Y. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke hubungannya trigonometri dapat dari mana? Maka kita lihat ke sini dulu. Kita tahu kalau di sini kita punya segitiga siku-siku ya. Jadi kita itu punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dari segitiga siku-siku di koordinat ini. Nah, maka langkah yang pertama adalah bagi semuanya dengan R kuadrat. Maka kita nanti dapat X per R kuadrat tambah Y per R kuadrat sama dengan 1. Maka kita dapat di sini X per R adalah cos, maka cos kuadrat theta sin kuadrat theta itu sama dengan 1. Oke. Lalu nanti yang kedua, itu kita bagi semua dengan X kuadrat. Maka kita dapat 1 ditambah Y per X kuadrat itu sama dengan 1 per X kuadrat. R kuadrat per X kuadrat ya. Maka kita dapat ini 1, Y per X itu adalah sin theta, Y per X itu adalah kebalikan tangan ya. 1 plus tan kuadrat theta. R per X itu adalah kebalikan dari cos, yaitu sekan kuadrat theta. Lalu yang ketiga itu kita akan punya bagi semuanya dengan Y kuadrat. Maka kita akan punya X per Y kuadrat tambah 1 sama dengan R per Y kuadrat. X per Y adalah kotangen, berarti kotangen kuadrat ditambah 1. R per Y kebalikan dari sini yaitu adalah kosekan kuadrat. Maka kita dapatlah kesimpulan 3 rumus ini. Yang pertama, identitas. Terus yang kedua. Dan yang ini ketiga. Oke. Jadi yang pertama kita punya 1 plus cos kuadrat tambah sin kuadrat itu sama dengan 1. Ya, sin kuadrat tambah cos kuadrat 1. Kemudian yang kedua 1 plus tan kuadrat theta itu sama dengan sekan kuadrat. Lalu yang ketiga 1 ditambah kotangen kuadrat itu sama dengan kosekan kuadrat. Oke. Di sini kita akan lanjut ke contoh soal identitas. Nanti jangan lupa itu semuanya tetap masih berhubungan sama sin, cos, tan dan kebalikannya. Oke. Oke, sekarang kita punya contoh soal. Kita masuk dulu ke soal yang pertama. Ini kita anggap soal pertama ya. Kita punya 1 plus tan per sin plus cos sama dengan sekan. Oke, berarti yang akan kita ubah adalah sebelah kiri. Maka dari sini udah kelihatan. Siapa yang harus diubah di sini? Dari 1 plus tan A ini. Oh, di bawahnya ada sin dan cos. Oh, udah jelas. Berarti yang bisa kita ubah adalah tangan ya, betul. Tan itu adalah sin per cos. Maka ini adalah sin A per cos A dibagi sin A ditambah cos A. Oke. Berarti nanti kalau kita udah nyamain penyebut, itu kita akan punya jadi cos A ditambah sin A per cos A yang ini turun ke bawah ya, kan kita nyamain penyebut, cos A nya turun dikali dengan sin A tambah cos A. Oke, udah kelihatan ya. Ini kita sama-sama punya sin A cos A habis. Maka dapat 1 per cos itu adalah sekan. Maka terbukti selesai. Oke.
Sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Soal kedua kita punya cos kuadrat alfa per 1 min sin alfa ditambah, dikurang cos kuadrat alfa per 1 ditambah sin alfa sama dengan 2 sin alfa. Oke, berdasarkan tadi identitas yang kita punya di sebelumnya, itu kita punya 1 sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1. Maka dari sini udah kelihatan ya, yang harus kita ubah itu bukan 1 min sin, sin nggak bisa kita ubah. Sin itu cuma bisa ubah ke kosekan, dan jauh ya dari yang dia mau itu tetap ke sin. Maka otomatis sin dan sin ini nggak akan kita ubah. Udah jelas yang akan kita ubah adalah, yes betul, cos kuadrat. Maka dari yang tadi kita punya, ini CC intermezzo sedikit. Jadi tadi kita punya sin kuadrat tambah cos kuadratnya adalah 1. Maka otomatis cos kuadrat kita adalah, yes betul, 1 min sin kuadrat. Maka kita ganti semua cos kuadrat menjadi 1 min sin kuadrat. Ini 1 min sin. Ini juga sama, 1 min sin kuadrat, 1 plus sin. Nah ini udah kelihatan aljabar paling ngetop. Jadi suka bilangnya aljabar paling ngetop. A kuadrat min B kuadrat nanti punya faktor A min B, A plus B. Yes, betul. Maka kita udah jelas, kita ganti 1 min sin kuadrat menjadi 1 min sin alfa, 1 plus sin alfa per 1 min sin alfa. Lalu yang ini sama 1 min sin alfa, 1 plus sin alfa per 1 plus sin. Udah, ini inget ya, tambah dan kurang itu nggak boleh coret kecuali satu kesatuan. Yang ini satu kesatuan, coret habis. Yang ini juga habis. Oke, maka kita tinggal salin 1 plus sin alfa. Lalu hati-hati ya, kalau ada minus itu hati-hati pengalinya, kita harus kasih kurung dulu di belakang. Min kali 1 jadi min 1, min ketemu min jadi plus. Maka 1 habis dapat 2 sin alfa, terbukti. Oke, sampai sini kita masih akan ada sekitar 1-2 video lagi yang akan ngebahas tentang pembuktian identitas biar kalian terarah, oh kira-kira tuh kita nih selain harus tahu materi kita harus bisa apa lagi ya. Jadi kuncinya untuk identitas itu pertama kita harus tahu materi dasar tadi, hubungan sin kostan, terus kebalikan dengan sekan kosekan, lalu identitas, dan yang kedua logika, aljabar, yang ketiga aljabar, yang keempat ikutin maunya soal. Oke, sampai sini mudah-mudahan sedikit pencerahan. Nanti kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya. Oke, jangan lupa di subscribe dan share kalau bermanfaat. Sampai jumpa, bye bye.